Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan penelitian saya tentang perkembangan teknologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata teknologi mengandung arti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Perkembangan teknologi dari masa ke masa. Yang pertama, masa prasejarah. Manusia pada zaman prasejarah masih berkomunikasi dengan membuat gambar atau simbol pada sebuah bidang, umumnya di batu dan di dinding-dinding gua. Hingga kemudian mereka mulai menciptakan berbagai alat komunikasi yang dapat menghasilkan isyarat bunyi seperti trompet keong, kentungan, gendang, bahkan hingga sinyal yang dibuat dengan menggunakan media asap. Pada masa sejarah, manusia pada masa sejarah sudah mulai berkomunikasi dengan baik. Mereka mulai membuat berbagai sistem penulisan untuk menyimpan berbagai informasi yang terjadi pada masa itu. Selain sistem penulisan, media yang digunakannya pun terus berevolusi, dari yang menggunakan batu, kayu hingga tulang hewan. Kemudian berhasil ditemukannya media tulis serat papirus pada tahun 500 sebelum Masehi dan kertas yang terbuat dari serat bambu pada tahun 105 Masehi di Cina. Yang ketiga, pada masa modern. Teknologi informasi dan komunikasi masih terus berkembang pada zaman modern. Dan beberapa barang atau produk yang diciptakan masih berfungsi bahkan hingga saat ini, seperti program email yang diciptakan oleh Ray Tomlinson pada tahun 1972 hingga pembentukan World Wide Web atau WWW oleh CERN pada tahun 1992 dan penciptaan berbagai brand personal komputer, smartphone, dan gadget lainnya yang memiliki kelebihan dan kecanggihan masing-masing. Pengaruh teknologi terhadap umat Islam. Perubahan teknologi telah menimbulkan pergeseran nilai-nilai dalam kehidupan umat manusia, termasuk di dalamnya nilai-nilai agama, moral, dan kemanusiaan. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam harus bisa menerima dengan baik dalam perkembangan teknologi itu sendiri. Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perkembangan teknologi terdapat dalam Quran Surah An-Nur ayat 39 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة تجسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. Yang artinya, dan orang-orang yang kafir, amal perbuatan mereka seperti fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi apabila air itu ditetangi, tidak ada apapun, dan didapatinya ketetapan Allah baginya. Selain itu ada juga dampak positif teknologi. Yang pertama yaitu kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi akurat dan terbaru di bumi, di bagian manapun melalui internet. Yang kedua, kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan melalui handphone, yaitu dengan melakukan video call. Dan dampak-dampak positif lainnya. Di balik dampak positif ada juga dampak negatifnya. Yang pertama yaitu pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris atau Kompas. Yang kedua, menggunakan informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan dari pihak tertentu untuk tujuan tertentu. Dan dampak-dampak negatif lainnya yang banyak mengakibatkan terjadinya kerusakan moral Islam di dalamnya. Sikap kita sebagai muslim dalam menanggapi teknologi, tentunya kita harus menanggapi dengan bijak. Cara menanggapi teknologi diantaranya, kita terus menerimanya dengan bijak. Jangan sampai kita menolak terhadap perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi itu tidak bisa kita tolak. Setelah menerima, kita harus memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang tidak. Dengan dasar Al-Quran, hadis, dan sunnah, tentu kita bisa melakukan hal ini.
teknologi itu perlu kita arahkan tentunya untuk amal ma'ruf nahi mungkar. Perlu juga kita sesuaikan dengan jati diri kita sebagai muslim yang pasti sesuai dengan dasar Islam. Kembangkanlah teknologi untuk menyiarkan agama Islam, sebagai contoh dengan adanya Al-Quran seluler, Quran digital, dan sebagainya. Sekian video penelitian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.